Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan 42, kemudian disambung ayat 49 sampai dengan 56. Yesus membangkitkan anak Yairus. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan merantapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapa, kuasa mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Ketika urapan-Mu bekerja menjamin dan memperlengkapi hidup kami. Mujizat-Mu dan kuasa ilahi-Mu bekerja saat iman kami bangkit dari kematian dunia ini, dari kefasikan dan kemunafikan. Jadikan kami terang sementara kami hendak mendengarkan sabda firman yang berjudul "Iman-Mu bangkitkan dari kematian." Izinkan Tuhan kami mendengar firman-Mu dan Engkau yang bicara, dan izinkan juga mata hati kami dan mata jasmani kami menyaksikan film pendek tentang Yairus dan anak yang sudah meninggal, anaknya dibangkitkan oleh Yesus. Maka itu kami serahkan tubuh, roh, jiwa kami. Kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa permohonan kami ini. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan
filmnya, lalu kita bisa masuk dalam firman Tuhan. Rabbi, I beseech thee. My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her. She may be healed. She shall live. Take me to your home. Why make ye this ado and weep? She is not dead, but sleepeth. Leave this house. Talitha Kumai, arise. Tell no man what was done in this house this day. Let her be given something to eat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, talitaku artinya adalah kehidupan, dihidupkan kembali. Saudara, imanmu bangkitkan dari kematian. Itu tema kita hari ini. Ya, kita mau talitaku menjadi bagian kita. Amin. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu ya dan amin. Tetapi cara pola praktek hidup kita yang harus kita benahi, saudara, karena di dalam dunia ini masih banyak masalah yang terjadi di muka bumi ini, dan sering kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita belajar dari pegawai rumah ibadah, ya saudara, dia benar-benar melakukannya dengan khusyuk dan setia, tapi anaknya sudah meninggal, saudara. Jadi ini dikatakan ia adalah kepala rumah ibadat, berarti dia adalah apa, saudara? Ketuanya, betul nggak? Dia sujud menyembah Yesus dan memohon supaya anaknya dijamah olehnya. Karena dia punya iman dan percaya. Sama. Hidup kita ini seperti
Bapak Yairus ini, saudara, dia tahu kebenaran, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tahu ini melanggar. Tapi pola hidup manusia itu sukanya nerempet melanggar, ya, sedikit aja nggak apa-apa, cuma gitu aja kok, ya kan? Dengan proses yang seperti itu, maka kita yang ceroboh dan sembrono ini, kita akan menghadapi sesuatu yang membuat kita jadi luka, karena kita tidak mengutamakan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kisah tentang anak Yairus ini, saudara, ini adalah sesuatu yang orang bilang dia itu anak Allah, dia pelayanan, bahkan dia kepala, tapi dia mau merendahkan hati, sujud menyembah Yesus dan memohon dan menangis agar anaknya disembuhkan. Apakah kita juga seperti itu menghampiri Tuhan ketika masalah ini datang bertubi-tubi? Karena dari proses kehidupan kita, saudara, kita sadar bahwa hidup di dunia ini banyak problem, ya, banyak kisah yang membuat hati kita ini jadi loh, bisa gitu, saudara. Masa? Tidak percaya. Mari kita bisa menyadari bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini ada sesuatu yang membuat kita terpukul karena tidak sesuai. Coba saudara renungkan, benar enggak? Ya, kita tidak mengharap sesuatu terjadi seperti itu, tapi itu harus dialami saya. Saya tidak mengira, tapi itu yang dialaminya. Saya nggak bisa seperti ini, tapi itu yang dijalaninya. Kalau kita terus-menerus pikiran kita ini terpukul, saudara, dan kita merasa, apa ya orang bilang, proses demi proses itu, kadang kita itu bisa menjadi patah semangat, ya. Dan dalam kehidupan kita tidak fokus itu. Dan kalau kita tidak fokus hidup, bagaimana caranya kita tahu jalan Tuhan itu ada dalam hidup kita? Karena dalam perjalanan ini tidak menyenangkan, saudara. Kejadian demi kejadian. Pernah tidak saya alami itu? Oh iya Bu, sering Bu. Berarti saudara mensyukuri, karena itu adalah peringkat tingkat imanmu itu diuji, bukan sama Tuhan, tapi iblis. Ingat Ayub? Halo, ingat Ayub? Ayub sebelum mencobai siapa? Siapa yang dicobai? Ya, saya tahu sudah. Iblis itu mencobai Ayub. Iblis sebelum mencobai Ayub, dia lapor dulu sama Yesus, betul enggak? Maaf, sama Allah Bapa. Allah Bapa tak buat dia miskin, kekayaannya habis, bangkrut, asalnya gitu. Tapi Ayub tetap memanjatkan ucapan syukur. Kemudian iblis tidak mau, saudara. Dia lihat terus pola tingkah laku Ayub. Tidak suka kalau Ayub itu selalu berdoa mengucapkan syukur. Mau hadap Tuhan lagi. Hei Bapak, ya apa kalau Ayub ini tak buat sakit? Sakit, saudara. Sakitnya apa? Mengerikan, berbau, bernanah, ya kan? Sama. Kehidupan kita ini yang tadinya selalu enak-enak, tidak ada masalah. Begitu kita masuk ini kebenaran Tuhan,
Kadang kita bicaranya salah. Dulu aku tidak ada masalah, sekarang kok jadi masalah kayak gini ya. Ikut Tuhan udah tambah sorong. Nah, apakah seperti itu? Halo? Apakah ikut Tuhan seperti itu? Makin parah? Tidak, saudara. Makin diuji, iya. Benar. Karena kita peringkatnya akan naik. Anak sekolah aja mau naik harus ada ujian. Harus ada ulangan-ulangan. Dari ulangan harian, PF, ulangan harian, sampai kepada ulangan umum yang dari pemerintah. Sama hidup kita sebetulnya seperti itu. Gejolaknya itu mengalir, bukan langsung gitu kan. Bertahap demi bertahap. Tapi makin parah loh Bu. Nah, ini sebetulnya tidak semakin parah, tapi ujian itu semakin tinggi ya prosesnya, semakin sulit. Tuhan melipat gandakan hidup kita. Dan kita tidak perlu menanti, dek aku sorok ini, makasih Tuhan diperlukan ganda. Tidak perlu. Tuhan itu Maha tahu. Dia adalah hakim yang luar biasa. Dia penasihat ajaib. Dia tabib dari segala tabib. Dia berkuasa atas hidup kita. Jadi kita harus lewati, saudara. Ada satu kesaksian, mungkin orangnya belum datang, dan semoga orangnya juga, maaf saudara ya, harus berani dia menghadapi. Dia itu ada rasa takut, lalu sendirian. Jadi itu ada sakit apa itu saya juga lupa dibilangnya dia. Dia harus operasi karena dia ada batu. Tidak apa-apa, aku akan ikut campur tangan dalam jalan operasi itu. Kita doa no, kita oke, tengah malam telepon. Ternyata dia beneran, jadi berdiri geblak. Tuhan buka doa, dibuka kronologi. Karena kamu infeksi dan dengan obat biusnya. Kita tidak bisa nyalakan dokter. Ya, karena dia sendiri yang minta. Harusnya separuh, tapi dia minta total biusnya. Kita tidak bisa nyalakan si sakit, tapi kita dorong dia. Itu perbuatan iblis kalau kita menjerumuskan. Ya, itu tidak boleh. Harus diberi semangat. Kita doain. Saat didoain, saudara, gumpalan itu, darah menggumpal itu dikeluarkan, lepas, kuat semuanya, jamah Tuhan, sembuh, tinggal pendarahanmu di bagian perut. Besok dicek lagi, akhirnya orangnya bilang, benar, ada pendarahan di perut. Apa yang dilakukan? Karena dia stres. Itu stres, depresi. Jadi manusia ini adalah lemah. Ketika kita stres dan depresi, saudara, darah ini naik ke atas. Begitu naik ke atas bisa nerang apa yang lemah di atas kita. Entah mata, telinga, dada, paru-paru, jantung, kena, saudara. Mari kita imani bahwa Bapak Yairus ini juga stres melihat anaknya. Karena tidak ada pertolongan lagi, hanya Yesus yang bisa tolong dia, anaknya. Baru dia mengungkapkan perasaannya pada Yesus, artinya senang, bahagia, pasti Tuhan jamah dan sembuh. Baru dia berlutut. Tapi apa kata pegawainya? Ini bahasa sehari-hari, sudah ojo ngerepoti, jangan ngerepoti guru, biarin dia bekerja melayani yang lain. Tuh, Pak Yairus bingung dong, kenapa kok gak boleh melayani aku? Kamu kan gak tahu kasarannya sehari-hari, gak tahu anakmu sudah mati, meninggal. Hah? Siapa mau anaknya meninggal? Sama seperti Ayub. Ketika Ayub borok bernanah, dia masih bertahan karena dirinya sendiri. Tapi ketika anak-anaknya meninggal, dia stres, depresi, saudara. Sampai di dalam kitab Ayub dikatakan bahwa hidupku ini seperti masuk dalam liang kubur.
tidak ada sesuatu kebahagiaan hampa, hambar. Pernah enggak kita seperti itu? Pernah enggak? Halo? Pernah. Apakah kita tetap di dalam yang kubur terus? Ya mati, saudara. Kenapa? Belantungnya ngerogoti hidup kita. Tidak boleh, kita harus bangkit. Ayub berkata, hanya setitik cahaya dari atas itu aku bisa kuat. Ayub pintar berpuisi, saudara. Baca aja semua, bagus-bagus puisinya, menyentuh hati. Ingat, no berdiskin oleh iman. Allah tidak tidur. Allah itu penuh dengan kasih, dan Dia sangat mencintai manusia dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Oh, tapi sudah terlanjur. Tidak ada kata terlanjur di dalam Tuhan, saudara. Tuhan punya rencana di balik semua ini. Amin. Mari kita imani, jangan kita memikirkan ketidakmampuan kita, akhirnya kita depresi. Boleh kita mengungkapkan, siapakah aku ini Tuhan? Itu kan ungkapan aja. Aku ini gak pantas Tuhan. Tapi Tuhan jawab, jadi biji matamu. Berarti Tuhan itu memperhatikan kita. Jadi biji mata Tuhan. Itulah Tuhan yang melihat kita. Kan gitu maksudnya. Tapi kita kadang sudah kena masalah, kena badai, kena goncangan, kekurangan keuangan, ekonomi berkurang, semuanya jadi kacau. Kita mulai limbung hidup kita. Hingga kita mau pelayanan asal-asal, mau pelayanan hitung-hitungan, karena aku kekurangan. Ingat saudara, Bapak Yairus, dia berjuang untuk bertemu dengan Yesus, tapi akhirnya mati. Tapi Yairus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana atas semuanya ini. Jadi bukan sempurna Tuhan, enggak, tapi dia tetap percaya. Kalau enggak, mungkin dia sudah teriak-teriak, enggak terima. Ya apa nih Yesus, ya apa nih guru, kok mati anakku? Gitu, seperti kita berdoa. Sampai kapan kejadian ini Tuhan? Lalu aduh aku enggak kuat Tuhan, aku enggak kuat. Itu kita sudah. Itu ini sementara. Tapi kesempatan hidup itu masih diberi oleh Tuhan. Mari kita pelajari, saudara. Hidup kita ini seperti Yairus, atau kita ini berontak seperti Yudas Iskariot. Akhirnya dia menjual dengan 30 keping perak. Apa itu 30 keping perak? Tubuhmu, rohmu, jiwamu dijual sama iblis, diserang hingga kamu tidak setia lagi pada Tuhan. Apa yang kita punyai? Tuhan tidak menuntut kita, saudara. Dia tahu benar keberadaan kita. Dia tahu saat kita jatuh dan dihina orang. Dia tahu saat kita betul-betul tidak berharga di hadapannya. Di hadapan manusia maksudnya. Benar. Oh, ini masa. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita harus berjuang. Mungkin dengan cucuran air mata. Karena kita merasa depresi, saudara. Kalau kita sudah depresi, keadaan kita ini sudah tidak nyaman. Tubuh, lingung, sakit semua. Dada mau jalannya sesek, kaki lagi berat untuk melangkah. Mari kita imani seperti Bapak Yairus ini. Begitu dibilangi dia bahwa anaknya mati, saudara. Yesus melihat isi hati Bapak Yairus. Tetap tenang. Dan dia percaya Allah yang memiliki hidup anakku. Dia bukan, wah pasti sembuh, pasti. Tidak. Dia bilang, dia percaya itu iman. Imannya telah membangkitkan dia dari kematian. Anaknya. Jadi pada saat mati, dibilang itu dia hanya berserah. Wis pasrah aku. Karena Yesus ada di dekatku. Lalu Yesus melihat isi hati kita.
Dia berkata, jangan takut. Itu Yesus lah. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Nah, Nabi malam ini juga aku lihat wajah-wajahmu, kamu mengalami banyak goncangan. Tunisi, jangan takut. Roh ini segera menghadir. Percaya saja. Percaya, kamu akan bangkit dari masalahmu. Amin. Jadi ini persoalan serahkan sama Tuhan. Jangan kita kepinter karpe dewe. Jangan kita mendahului Tuhan, saudara. Sampai akhirnya saya saksikan orang yang ada di luar ini. Tengah malam dia berdoa dan paginya dia bilang laporan bener. Saya bilang saya tidak perlu laporin itu. Bener. Saya kata Budi tidak. Saya tidak butuh kompak kalian. Kompak. Maksudnya, iman. Bukankah Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka Roh Allah hadir. Akhirnya ponakannya dia ikut-ikut nimbrung ngomong, ya, aku percaya, kayak gitu. Ya sudah, aku jaga rohnya, kamu jaga tubuhnya. Ya. Tengah malam jam 3:30 ngebel. Ini apa? Dia ketakutan sendiri karena dia di isolasi sendiri, maksudnya di tempat ruangan sendiri karena ruangan ICU. Dan tidak boleh sama dokter untuk jenguk. Besok pagi baru bisa menemaninya. Jangan takut, doa sekarang. Begitu doa, Mahin, sudah nama, malaikatku menjaga kamu. Jangan takut, tidur kamu. Namaku nanti dia pun tidur sekarang. Ini sekarang. Kuasa Tuhan itu bekerja di saat imanmu berjalan. Kuasa Tuhan tidak akan bekerja kalau imanmu mandek ceger dan kamu mulai pakai logika. Ini apa ya? Ini tak gini no, ini tak gitu no. Itu tidak akan menyelesaikan. Serahkan semua pada Tuhan. Bukaan hatimu. Lewati badai ini. Tumpang tangan di atasnya. Karena Tuhan dia punya kuasa. Maaf saudara, saya akan saksi, tapi mungkin saudara tidak ada artinya apa-apa, tapi buat saya ada. Barusan ini anak saya beli burung 2, mungkin entah apa, nggak tahu, tapi bisa diajak ngomong. Hanya dia dipanggil apa, ya nurut gitu saja. Jadi seperti orang bisa ngerti itu. Nah, saya kan sudah siap-siap untuk ke gereja, maksud saya mau pelayanan. Saya pakai pengennya ada kudus. Nah, dia paling suka bertengger di kepalanya. Jadi dia nempel, dua-dua itu nempel di sini dan duduk-duduk, manja-manja. Nah, saya ada doa. Nah, rambut saya nempel gitu loh, ya apa saudara? Kan tidak mungkin loh, karena kita ada hidup kudus. Kita tidak bisa seperti itu diinjek-injekin gitu. Oh, dia terpok, tunggu ya, tunggu. Dia marah dia. Terus saya, lupa lagi aku ngambil sesuatu. Ngambil, terbang. Saya nggak tahu, tapi mereka ada burung mau nempel. Tunggu. Jadi saya ini kayak stopan. Tunggu. Dia jatuh. Bukan jatuh, maksudnya pergi ke tempat kayu yang disediakan. Terus matanya begini. Waduh, ini kok perang. Dalam Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus ya. Kamu jangan melawannya. Tenang. Gitu sudah. Terbang. Aduh, matanya. Tuhan pegang erat-erat. Wah, so keramas gue nih. Ini terlambat Tuhan. Udah gue ini. Akhirnya saya dekati. Dalam nama Tuhan, darah Tuhan Yesus menyucikan kamu. Nurut ya. Jadi ininya ditaringnya itu apa? Paruhnya dinaikkan ke atas. Baru tahu ini loh, burung bisa naik ke atas paruhnya. Aneh kan? Mungkin yang mirip. Loh kok ngece? Itu logika saya. Tapi
Saya tenang aja. Udah ya, jangan ke kepalaku ya. Aku mau pergi berdoa. Ini, tenang ya, tenang. Ini, satunya gitu. Tenang, Tuhan secara Tuhan Yesus. Coba deh saya, sudah teriak-teriak, mungkin dia lari langsung hingga kepala saya. Saya turun. Daya. Enggak gini-gini lagi. Kenapa? Untungnya saya tahu, saudara. Diingat Tuhan, saya baru datang itu sudah diingatkan sama Austin, dia suka bertengkar di kepala. Ya lucu aja, tapi nggak mungkin itu ya beol ya. Nggak, dia di situ Austin yang cerita. Rewannya juga cerita, Austin cerita. Nah, tadi siang diingat kan saya lupa. Mantu saya lagi masak nih, dua-dua lucu, saya mau tak foto. Pokoknya sawangannya lucu deh, jadi kayak ada topinya dua ini diem, ini masak sini yang ikutin. Saya percaya itu hiburan buat saya, tapi bahayanya kalau kita sudah hidup kudus, kita mau gini sih, kita kalau mau ke dalam ibadah, kita harus hidup sesuai dengan Tuhan mau, bajunya bersih, ya toh. Kalau dari kemarin kita harus bersih, sehat, semua baik-baik, rambut juga dari mana-mana kita harus cuci kan. Itu apa janjian lama? Itu menurut saya kita siapkan hati kita seperti kita mempersiapkan apa? Pernikahan, ya toh. Orang menikah masuk asal-asal pakai baju, enggak dong? Siap, kurane modelnya kan gitu. Kita enggak minta modelnya apa, tapi siapkan baju ini bersih. Kepala kita bersih kan gitu, saya tidak asal-asalan gitu. Wah, aku juga kayak gitu Bu. Ya mulai sekarang laku saudara beda loh, lebih enak dan fresh karena kita mempersiapkan untuk Tuhan. Amin. Apalagi kalau kita gosok, saudara. Halo, apa? Gosok ya. Agak perlu kayak apa itu? Wah, saudara. Tapi ketika sudah mempersiapkan dengan baik-baik, Tuhan itu belum memperhatikan kita. Bukan, tak lihat baju kayak apa. Nah, bersih dan itu disediakan untuk Tuhan. Kita datang itu untuk Tuhan, bukan untuk politik. Amin. Kita datang konsen boleh, tapi untuk Tuhan, bukan untuk politik. Amin. Jadi siapkan hatimu seperti Bapak Yairus ini tadi. Begitu Tuhan sampai di tempatnya, saudara, dia hanya memakai siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus, Yohanes, Yakobus, 20 roh jiwa. Inilah tanda bahwa Tuhan itu mempersiapkan betul-betul. Baik hidup kita juga seperti itu. Menghampiri Tuhan gak asal-asal makan kacang. Enak ya. Jadi kita doa tuh gak mikir apa, mikir kacang. Enak ya, tuh di India mau. Ini gitu sih. Permen itu, enak ya. Ini beli di mana ya permen? Aku tak beli. Hanya gitu sih. Jadi doa kita tidak kesampaian. Kenapa? Kan disabotase sama iblis. Karena kamu tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Bukan menghormati gini, tapi kita mempersiapkan sungguh-sungguh dengan doa yang benar. Mari kita belajar, amin. Seperti Yairus ini, mempersiapkan sungguh-sungguh. Walaupun beritanya sudah meninggal anaknya, tapi dia siap. Diizinkan masuk guru, walaupun anaknya mati dan meninggal. Coba lihat, ya apa sudah meninggal, sudah dikubur ya, kau yang berkati. Enggak. Masuk, silakan masuk. Dibuka, sama. Ketika kita punya masalah dan itu mematikan tubuh jiwamu, masuk Tuhan, bangkit imanku, kan gitu. Semangat nafas hidupku. Bangkit aku tidak kuat Tuhan, lihat anakku kayak gini, lihat suami kayak gini, lihat istri kayak gini, lihat mantu kayak gini, lihat cucu kayak pusing tujuh keliling. Itu namanya manusia. Apakah Tuhan sudah mau izin masuk seperti Bapak Yairus tadi? Masuk guru, lihatkan anakku. Walaupun dia tahu bahwa itu
anak-anak Israel meninggal. Tapi Yesus berkata, tunggu di situ. Aku hanya meminta 3 orang. Dia berkata, Yohanes, Petrus, dan Yakobus masuk bersama aku. Dan apa namanya yang meninggal? Semuanya pada nangis. Siapa mau orang meninggal tak nangis? Semua orang perpisahan itu menyakitkan. Nangis, saudara. Tapi Tuhan menegur. Jangan kamu menangis, katanya. Kamu jangan menangis. Malah ditertawai. Betul enggak? Sama. Ketika kita menghadapi masalah itu, mungkin kita tidak bisa apa-apa, kita sedih terus. Tapi Tuhan berkata, aku akan ikut campur dan duduk perkara. Percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuanmu. Tapi kita ditertawakan dunia. Loh, kamu wis terlanjur kok. Kamu loh wis begitu no, kamu loh wis begini no, kamu wis begitu begini. Itu adalah sesuatu pelanggaran. Mungkin kita tidak melanggar, tapi si ABC bisa melanggar. Apa maksudnya saya? Kita memberikan orang pinjaman. Orang itu tidak ngasih kita. Yang melanggar orang itu apa saya? Halo? Orang itu dong. Berarti kita tidak bisa berharap pada orang itu. Karena orang itu sudah melanggar. Tapi serahkan kepada Yesus. Silakan masuk dalam hidupku Tuhan. Dan lihatlah duduk perkaranya. Kan gitu. Betul enggak? Cuma kita manggil Tuhan, Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu loh teriak-teriak namaku. Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Allah, Bapak, Allah, Bapak. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Loh, aneh itu saudara. Lu dipanggil Tuhan, panggil Allah, aku tidak kenal. Kenapa? Karena di dalam hati kita tidak ada Yesus. Dan tidak pernah kita undang untuk masuk dalam hidup kita. Yang ada adalah berharap pada hambanya. Yang ada adalah kejadiannya harus begini. Jadi Tuhan itu diperintah untuk seperti ini. Bisakah? Bolehkah? Melanggar? Melanggar. Ini jelas Tuhan itu ingin kita tahu bahwa ini adalah pelajaran buat kita. Bapak Yairus mengizinkan Yesus masuk, bukan berharap bangkit, kan udah mati. Mau ya apa? Yusak karepe Tuhan. Terserah, pasrah bongkoan. Kasarannya bahasa sehari-hari. Wes tak serah wis apapun yang terjadi. Tapi Yesus berkata, ini lo tidur gak mati, lo malah ditertawai dunia. Lu kamu anak Tuhan kok gitu model. Gitu sih. Imanmu dulu gak mandi, Bu Titi lek doa. Bukti nih, loh ya toh, kamu kayak gitu tuh tambah sorot toh. Loh ya toh, penyakitnya tambah nemen toh. Loh ya toh gini lah, karena apa? Iblis itu seperti itu, saudara. Bukan manusianya, tapi iblis memakai mulut-mulut mereka. Tidak mungkin lah setan datang, ya lu gini, ya kita lari atau dibuang itu. Wah, setan-setan melewati manusia yang dekat pada kita. Makanya kamu nurut Bu Titi. Wes gak usah pelayanan, wes gak usah mlebu, wes gak usah itu sebetulnya mengurangi hidup saudara sendiri. Karena saya total-totalan sama seperti saya. Saya total-totalan dengan Tuhan. Saya tidak mau pelayanan, saya tidak mau, saya tak kerjai. Loh, akhirnya saya koma, saudara. Hal ini yang membuat pelajaran buat saya tidak mau ulang. Makanya saya bilang, jangan seperti saya. Saya sudah pernah melanggar, tak total, rugi aku melok Tuhan. Aku tak kerjai, aku tidak kemana-mana. Sudah sukses Tuhan tegur, ayo balik kamu ke dalam rumahku. Enggak Tuhan, aku repot. Ayo kembali, terus ditolak. Akhirnya siapa yang datang? Halo? Siapa yang datang? Iblis. Akhirnya saya koma. Ingat, ketika Yesus bertemu dengan Trinity, si anak yang sudah meninggal 12 tahun ini, dia hanya berkata apa? Talitakum, artinya kamu bangkit. Ini bangkit, betul kan? Bukan sulap.
itu saudara? Karena imanmu, maka duduk perkaramu sudah kuselesaikan. Bukan karena imannya hamba Tuhan. Saya mendoakan yang ngecas saya, tapi yang hidup selanjutnya adalah saudara. Kenapa? Karena saudara yang memiliki tubuh saudara sendiri, roh sendiri, jiwa sendiri, miliknya satu-satu. Setiap orang ada namanya satu-satu. Dan Tuhan ingin setiap nama punya peterai dari Allah. Dan itu harus dilaksanakan. Amin. Mari kita imani, hidup kita berjuang, saudara. Kita lihat gambarnya nomor 1 dulu, saudara. Kita lihat. Imanmu bangkitkan dari kematian. Mengapa di sini dikatakan seperti itu? Karena kemuliaan Tuhan itu menutupi seluruh ruang hidup kita, sehingga orang ini akan menjadi kuat. Di dalam hatinya ada api kemuliaan Tuhan. Amin. Kita minta seperti ini. Ini susah, Bu. Ini cuma kerja hamba-hamba Tuhan. Tidak. Semua orang, tidak peduli sembahyang cara apa, tidak peduli kamu bangsa apa. Yang penting kamu berdoa, Tuhan bekerja seperti ini. Kemudian yang kedua, saudara, kita buka ayatnya, Lukas pasal 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ingat, masa depan kita adalah milik Tuhan. Di dalam tangan Tuhan ada bola kemuliaan. Bola ini adalah masa depan. Hidup bola ini menggambarkan tentang lingkaran yang tidak terbatas. Cincin, saya lihat cincin pernikahan. Tidak ada pedotannya, saya langsung bulat, sama seperti bulat. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan tidak ada ruang yang terbatas. Semuanya itu, saudara, kuine, urapannya bekerja dengan luar biasa. Jadi kita tidak bisa mikir secara logika. Demikian juga kepak sayap kemuliaan Tuhan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Tuhan kasih kepada kita. Sehingga manusia rebah, itu kan ada tidur. Itu adalah kebangkitan dari hidup yang mati. Ku telah mati dan tinggalkannya cara hidupku yang lama. Betul enggak? Jadi direbahkan hidup kita yang lama dimatikan. Ojo ingat, jangan ingat-ingat masa lalu. Hidup yang baru bagi. Disitulah kemuliaan Tuhan turun. Amin. Kemudian di sini kita lihat kata-katanya, sudah iman kepada Kristus membawa langkah hidup kita menuju jalan keselamatan, menimbulkan pengharapan akan hari esok yang indah, menuntun tubuh, roh, dan jiwa untuk tetap bersandar dan mengandalkannya. Amin. Sudah mengandalkan Tuhan? Iya, tapi kita mengeluh. Saudara berharap pada Tuhan? Iya, tapi kita terus saya merasa tidak puas. Ingat tuh, saudara, tubuh, roh, dan jiwa harus menjadi saksi hidup bahwa kita tetap mencintai Tuhan. Amin. Sampai Maranatha datang. Amin. Kita imani jalan Tuhan itu ya dan amin. Itulah firman Tuhan. Mengapa ada orang di tepi laut dan ada langit biru yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Karena selama kita tinggal di dunia, dengarkan baik-baik, selama kita tinggal di dunia, kita nih masuk dan menikmati dan merasakan ombak lautan dunia ini mengerikan. Suatu saat akan menenggelamkan hidup kita. Tetapi saat iman kita bangkit, Binama, iman kepada Kristus, ini kata-kata perlu diingat-ingat, saudara. Ya, kalau perlu sudah minta, tak kasih, saudara. Karena kata-kata ini penting untuk hidup kita, untuk menuju keselamatan kita, butuh langkah hidup kita. Mantap, ikut Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan pada kita. Itulah firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu